Hadirin disilakan duduk kembali. Wartawan dan juru foto diberi kesempatan 2 menit untuk mengabadikan situasi. Wartawan dan juru foto dipersilakan untuk mengambil tempat semula. Ketua Majelis Syuyukh Yang Mulia Walid Haji Sirajuddin Hanafi membuka rapat senat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, Takasus Tafsir wa Ulumuh, konsentrasi Tafsir Ahkam pada hari ini Selasa 24 September 2024 jam 9.38 resmi dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Tunku Hafiz Al-Mansuri SAG, alumni sarjana Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, peraih penghargaan Santri Milenial Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. Kepada hadirin, mari kita berdiri sejenak, sama-sama kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Aceh oleh grup panduan suara Santri Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Aceh oleh grup panduan suara Santri Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah. Hadirin dimohon berdiri. syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku,
Aceh mulia, bekaden Aceh melimpah bago, bemesaho mesyedara, besapepakat besabonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat besampo, negeri Acehnya bermulia, rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan pimpinan Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah yang mulia guru kita bersama Walid Haji Sirajuddin Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat sekalian dan ulama sekalian yang kami hormati. Abi Dahrul di Samalanga, alhamdulillah kami menghormati Bapak Kadis, alhamdulillah Bapak Kemenang dan kami hormati guru kita Dr. Tunku Muhammad Gwan, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Daramil, Bapak Camat, Pak Polsek, dan kami hormati seluruh guru-guru kami, ulama-ulama kami, dan yang kami hormati, yang kami cintai, keluarga Abi almarhum, yang kami hormati keluarga kami di Dayah, istri, anak-anak, alhamdulillah. Mohon doa kepada kami semua. Kami hormati kepada mudir dan seluruh jajarannya. Kami hormati seluruh dewan guru. Kami hormati seluruh mahasantri dan juga seluruh santri sekalian, dan kami hormati seluruh wali santri
ataupun eh, wali santri daripada Mahat Ali ataupun yang insya Allah rencana hari ini kita wisuda. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Abi Pak Kadis Kemenak dan Muspika Kecamatan Madangkuli. Insya Allah walaupun suasana memang seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya acara ini memberikan manfaat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala kami ini. Dan seterusnya senantiasa saya dan keluarga memohon doa kepada saya dan keluarga bahwa saya memang kesehatan masih menurun. Insyaallah operasi jantung memang sudah setahun. Dan untuk rehab jantung Bangka Aceh memang telah selesai. Namun demikian rehab untuk stroke belum selesai. Insyaallah mungkin insyaallah mungkin ke Banda Aceh insyaallah setiap Rabu jadwal begitu. Maka sekali lagi kami mohon doa daripada semua pihak, guru-guru kami, Abi dan daripada Pak Kadis, semoga kegiatan di Dayah Bau Salam secara khusus Mahat Ali insyaallah memberi dukungan yang penuh daripada semua pihak. Keadaan saya seperti ini memang untuk berbicara masih tersendat-sendat. Memang anjuran daripada dokter memang begitu tentu. Namun demikian setiap saat saya dan keluarga dan juga seluruh komunitas daripada Mahat Ali dan Bau Salam insyaallah kami mentitip pesan kepada semua pihak, guru kami dan daripada Kemenak dan juga daripada Kadis saya, semoga kami sangat memberi bantuan daripada semua pihak untuk kelancaran untuk segala program di daerah kami ini, sehingga wisuda pada kali ini untuk yang kedua kali. Insyaallah kami mohon semua kepada ini Maha Santri yang sudah diwisuda dan akan diwisuda memberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu di dunia dan akhirat. Mungkin ini yang saya sampaikan. Memang belum bisa untuk berbicara ataupun hal yang lain karena rehab 37 kali ini rehab untuk jiwa dan raga. Jiwa dan raga, bukan semata-mata untuk tubuh, untuk jiwa juga rehab. Maka sangat memungkinkan memohon dan dukungan kepada semua pihak, Abi dan guru-guru sekalian, dan juga daripada Kemenak dan juga daripada Kadis. Mohon kami beri izin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Mudir Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, Tunku Dr. Haji Teku Zulkhairi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali penghormatan kami setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Aceh, Ustadz Dr. Munawar Ajalil MA. Beliau selain kepala dinas, sebagaimana kita pahami juga seorang pendakwah yang senantiasa mengajak umat kepada kebaikan. Di Banda Aceh itu hampir tidak ada masjid yang beliau tidak berceramah. Jadi sebuah kemuliaan bagi kami di sini, alhamdulillah, dengan kehadiran Pak Kadis. Terima kasih banyak. Kemudian juga penghormatan kami kepada Kepala Kemenak Kabupaten Aceh Utara, Ustadz Dr. Andes Mayusri MA. Terima kasih banyak Ustadz kehadirannya. Yang seperti kita pahami, beliau adalah salah satu pejabat yang senantiasa membersamai perjuangan kita di Ma'had Ali Babu Salam ini dari awal dan sampai hari ini. Seingat saya tidak ada undangan yang beliau tidak penuhi. Terima kasih banyak Ustaz. Kemudian juga penghormatan kami kepada Abi Zahrul, seorang ulama muda yang alhamdulillah hari ini sangat eksis dalam kegiatan-kegiatan dakwah beliau, mengajar di mana-mana, subhanallah. Mudah-mudahan ada di antara para mahasantri kita hari ini yang akan menemani perjuangan dakwah beliau berdakwah di berbagai tempat di Provinsi Aceh ini. Terima kasih banyak Abi ya. Kemudian juga penghormatan kami untuk Bapak Kepala Koramil Kecamatan Batangkoli. Terima kasih banyak Pak. Mungkin di tengah berbagai kesibukan, alhamdulillah bersedia hadir ke sini. Jadi ini sebuah kemuliaan dan penghormatan bagi kami. Juga penghormatan kami kepada tokoh alim ulama kita, Tokoh Haji Ismail Ishak, tokoh yang juga senantiasa bersama kita selama ini dari awal pendirian Ma'had Ali ini, peresmian sampai hari ini beliau selalu hadir. Terima kasih banyak. Kemudian juga penghormatan kami pada Wali Landing. Terima kasih banyak. Kita menunggu undangan pelantikan. Ya, juga beliau sebagai Ketua NU Aceh Utara. Terima kasih banyak atas kehadiran Walid. Dan juga yang istimewa penghormatan kami kepada sosok yang juga sangat istimewa sekali, yaitu Dr. Abi Rizwan Haji Ali yang akan menyampaikan orasi ilmiah pada hari yang mulia ini. Beliau adalah dosen Universitas Malikus Saleh dan juga Ketua NU Kota Lok Sumawe, sekaligus sebagai tim ahli perumus program-program pengembangan Ma'had Ali di Kementerian Agama Pusat. Beliau dipercayakan oleh Majelis Masyayikh yang hari ini beliau harus bolak-balik Aceh dan Jakarta untuk mematangkan konsep pengembangan Ma'had Ali. Jadi ini kerja-kerja yang sangat luar biasa, dan oleh sebab itu kehadiran beliau hari ini sangat-sangat kita butuhkan. Insya Allah juga beliau nanti saya dengar akan menyampaikan perihal tentang arah dan masa depan pengembangan Ma'had Ali. Terima kasih banyak Abi Rizwan. Juga penghormatan kami kepada Ketua Huda Aceh Utara Abi Sa'dan atau yang mewakilinya, dan juga jajaran segenap Kemenak Kota Banda Aceh, dan juga yang spesial kepada guru kami Ku Haji Adenan yang sudah dilantik kemarin sebagai anggota DPRK Aceh Utara. Selamat atas pelantikan dan terima kasih banyak.
Juga penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan Mahat Ali yang paling istimewa dan selalu kami doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah adalah guru rohani kita bersama, Walid Sirajuddin, yang beliau bukan sekedar pimpinan bagi kita, bukan sekedar guru rohani bagi kita, tapi juga orang tua kita, yang saya sendiri merasakan betul bagaimana beliau ini mengisi setiap relung-relung jiwa kita dengan nasihat-nasihat yang dapat membimbing arah kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada guru kita bersama Tunku Haji Walid Sirajuddin. Kemudian juga penghormatan kami kepada para wadir, Tunku Marhaban Habibi, Kiai Murad, kemudian juga Abadi dari Merasa Meriah, dan kemudian yang terakhir penghormatan kami kepada seluruh wisudawan, wisudawati, mahasantri Mahat Ali Babu Salam yang hari ini alhamdulillah sudah berada di lokasi dari tadi pagi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga kepada para wali mahasantri. Kemudian ingin kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa insya Allah pada hari ini kita akan mewisudakan sebanyak 67 mahasantri, dan di mana 3 diantaranya adalah mahasantri yang berhasil meraih gelar meraih penghargaan Mumtaz atau Kumlot. Nah, mungkin nanti akan diumumkan insya Allah ya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa ini adalah wisuda kali kedua Pak Kadis, alhamdulillah setelah tahun kemarin 2013, dan juga sebagai informasi bahwa Mahat Ali Babu Salam ini memperoleh izin dari Kementerian Agama, dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat di Jakarta pada tahun 2019. Kira-kira 2 tahun setelah izin yang sama diberikan kepada Mahat Ali Mudi Mesra dan juga kepada Mahat Ali Kutakrung. Di Aceh ada 6 Mahat Ali. Yang pertama mendapatkan izin operasional yaitu Mahat Ali Mudi Mesra, kemudian Mahat Ali Darul Munawarah Kutakrung, yang ketiga Mahat Ali Malikus Saleh Pandalabu Aceh Utara, yang keempat Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiah, dan yang kelima sekalian dapatnya Mahat Ali Rodatul Ma'arif Cetrung. Jadi antara Mahat Ali Babu Salam dan Mahat Ali Rodatul Ma'arif sekalian dapat SK, juga sekalian waktu itu kita presentasi di Jakarta. Dan terakhir yaitu Mahat Ali Darussalam Labuhan Haji. Terima kasih banyak kepada setiap perwakilan Mahat Ali yang sudah hadir pada tempat yang mulia ini. Dan oleh sebab itu ini merupakan sebuah kehormatan yang harus terus-menerus kita syukuri bahwa alhamdulillah Mahat Ali Babu Salam menjadi salah satu dari 6 Mahat Ali di Aceh yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Mahat Ali ini, atau yang kita dikenal di masa lalu dengan sebutan Dayah Manyang. Dan kemudian juga dapat kami informasikan bahwa Pak Kadis, alhamdulillah sebagian di antara alumni kami ada yang sudah mengambil S2 di Universitas YN Malikus Saleh. Berapa orang kemarin? Sekitar 17 ya. Jadi ada yang sudah sedang jalan S2-nya, dan ada juga yang alumni kemarin yang sudah mendaftar CPNS, formasi penyuluh, dan formasi-formasi yang lain. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa alhamdulillah alumni dari Mahat Ali ini diterima di berbagai tempat, alhamdulillah. Jadi walaupun selama ini mungkin ada orang bertanya apakah terdaftar di Dapodik atau dan peran-peran yang lain, tapi yang pasti alhamdulillah seiring waktu semua apa yang kurang kita lihat oleh pemerintah pun terus disempurnakan. Dan kami sangat berharap di antara para mahasantri yang mengambil S2 ini nantinya bisa tetap eksis di Dayah, bisa tetap mengabdi di Dayah, karena ke depan harapan terbesar kami adalah kepada para mahasantri ini jangan sampai nanti sudah selesai S2 sudah tidak ada lagi di Dayah. Padahal kita berharap bisa terus berpartisipasi dalam melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan di Mahat Ali ini. Dan kalau misalnya nanti Dinas Dayah bisa membantu orang ini untuk semacam beasiswa untuk
dapat kelancaran proses perkuliahan. Alhamdulillah kita sangat berterima kasih. Dan saya yakin ini juga didengar oleh Walid Landing yang kita yakin sekali beliau juga akan ikut memperjuangkan di DPRA nanti. Siap Walid insya Allah ya. Enggak ramai Walid, 15 orang insya Allah. Juga Walid Adenan insya Allah. Jadi saya dengar pun biaya per semester sekitar 3 juta dengan jumlah masa kuliah selama 4 semester ya. 4 semester. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan kami sangat berharap para alumni yang mengambil S2 ini nanti dimudahkan oleh Allah dalam proses perkuliahan, karena harapan terbesar kita nanti mereka lah nanti akan terlibat secara all out dalam melakukan pembinaan-pembinaan di Mahat Ali ini. Kita melihat misalnya seperti Mahat Ali Mudi Mesra yang dipimpin oleh Habib Zahrul, subhanallah ya. Alumni-alumni dari Mahat Ali di sana, para mahasantri ambil S2 di Unima, di Malikus Saleh, di Medan, bahkan juga Habib Zahrul kemarin juga sudah selesai wisuda program S3 di UIN Sumatera Utara, Abi ya. Jadi kita lihat Mahat Ali lain itu terus mengejar apa yang perlu dikejar gitu. Juga Mahat Ali Kutakrung kemarin banyak sekali yang menyelesaikan program S2 di IAIN Malikus Saleh. Juga Mahat Ali yang lain seperti Mahat Ali Malikus Saleh, Mahat Ali Rodatul Ma'arif. Dan kita berharap bahwa Mahat Ali Babu Salam juga konsisten dengan langkah-langkah mengejar apa yang menjadi kekurangan kita pada hari ini. Tentu semua ini akan bisa kita lakukan insya Allah dengan dukungan semua pihak. Jadi oleh sebab itu saya pribadi sangat berterima kasih hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Aceh. Insya Allah nanti dengan dukungan legislatif juga di DPRA, dukungan Walid Landing di sana, insya Allah mudah-mudahan akan memudahkan semua program-program pembinaan di Mahat Ali kita. Karena kami yakin sekali bahwa walaupun dengan segala keterbatasannya, insya Allah Mahat Ali yang ada di Aceh ini, termasuk diantaranya, termasuk Mahat Ali kita Babu Salam ini, insya Allah pada saatnya akan menjadi kerinduan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita nanti terpikir untuk mengantarkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, mereka akan teringat, ayo kita bawa ke Mahat Ali. Kita bawa ke Mahat Ali Mudi Mesra, kita bawa ke Mahat Ali Kutakrung, kita bawa ke Mahat Ali Malikus Saleh, kita bawa ke Mahat Ali Babu Salam, atau Mahat Ali Rodatul Ma'arif, atau Mahat Ali Darussalam Labuhan Haji. Karena seperti yang kita pahami hari ini, tidak banyak perguruan tinggi yang memiliki kekhasan atau konsistensi dalam kajian kitab turas, ya kan? Dan alhamdulillah Pak Kadis, orang ini para mahasantri kami membuat tugas akhir yang namanya risalah atau skripsi dengan berpadu dengan tetap secara kuat menjadikan kitab-kitab kuning ini sebagai referensi utama. Jadi kita wajibkan pokoknya harus berpedoman pada kitab-kitab khususnya kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi kitab-kitab kuning ini adalah referensi utama pengerjaan risalah oleh para mahasantri kita. Dengan harapan kita berharap bahwa kajian turas ini terus terpelihara dan terus mengalami peningkatan, yaitu dengan cara penulisan karya-karya ilmiah seperti risalah ini. Demikian saja mungkin sambutan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Aceh Utara, Dr. Handes Haji Mayusri MAG.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Pertama dan utama sama-sama kita menyampaikan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kepada kita semua diberi berkah dan kita bisa laksanakan wisuda pada hari ini, yaitu wisuda kedua Ma'had Ali Babus Salam Al-Hanafiyah. Ini merupakan apresiasi yang kami berikan. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan akan mencetak kader-kader ulama brilian ke depan yang sangat kita harapkan. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberi suri tauladan kepada kita, yang insya Allah dengan penuh semangat kita mengikuti jejak beliau dan kita terus berkembang dan maju dengan harapan dan impian kita. Insya Allah nanti akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penghormatan dan penghargaan istimewa dan utama sekali kami menyampaikan kepada pimpinan Dayah Babus Salam Al-Hanafiyah Kabupaten Aceh Utara, yang sangat dikenal oleh kita untuk gurau kita nyonyo adalah Tunku Haji atau Walid Sirajuddin. Teriring pernyataan beliau tadi, semua kita berdoa agar terapi dan kesembuhan beliau akan bisa terlaksana dengan cukup baik dan Allah memberikan kesehatan dan prima kembali seperti semula. Selanjutnya penghormatan, penghargaan kami sampaikan juga kepada Bapak Kadis Dayah yang sudah berhadir di sini dengan penuh semangat. Insya Allah kita akan laksanakan, kita lanjutkan kegiatan ini dan ke depan akan hadirnya sejumlah ulama-ulama berkaliber dan punya status yang diakui negara, yang salah satunya adalah Ma'had Ali dengan Undang-Undang 18 2019 ini. Selanjutnya penghormatan kami sampaikan kepada Mudir Ma'had Ali Babus Salam Al-Hanafiyah beserta seluruh para wadir dan para mudir Ma'had Ali se-Provinsi Aceh yang berhadir atau yang mewakili. Mudah-mudahan dengan penuh semangat dan kekompakan, mulai dari utara sampai ke selatan, kita akan terus mencetak kader-kader ulama brilian yang hebat dan kuat, mengisi kemerdekaan ini menuju negeri yang baldatun taibatun wa rabbul ghafur ke depan. Selanjutnya penghormatan kami sampaikan kepada yang mulia yang sudah berhadir ke tempat kita ini, yaitu dari anggota DPR yang baru terpilih, ada yang sudah dilantik dan yang akan dilantik. Ini pun merupakan harapan kita memberi warna yang akan mengisi negeri dengan harapan sebagaimana disampaikan oleh adanya program beasiswa dan adanya program beasiswa pada anak-anak di madrasah, sekolah dan lain sebagainya, karena memang menuju pada lagu Indonesia Raya, bangun jiwa baru bangun badan. Kalau jiwanya sudah siap, badan itu gampang. Tapi berpedoman kita bangun badan, jiwa tidak. Inilah kerusakan-kerusakan yang selama ini terjadi. Selanjutnya penghormatan penghargaan kami sampaikan kepada Bapak Camat atau mewakili atau seluruh unsur Mufika, Bapak dan Ramil,
Bapak Kapolsek, MPU dan seluruhnya yang berhadir. Juga istimewa kami sampaikan kepada Ketua PCNU Lut Sumawe, yaitu Tunku Dr. M. Rizwan Haji Ali MA, yang insya Allah akan memberikan semangat bagi kita semua nanti agar kita bisa berkiprah ke depan yang lebih baik lagi dalam membangun kader anak bangsa yang hebat dan kuat. Yang kehormati hadirin hadirat sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan kehadiran kita ini sumbangsih kekuatan agar dayah ini maju dan kuat hebat, melahirkan kader-kader generasi yang kita harapkan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, 2 hari yang lalu kami mendapat telepon dari Bapak Kakanwil. Beliau hari ini juga harus ada mengisi kegiatan di Jakarta dan diminta oleh Bapak Kakanwil untuk saya mewakili beliau mengisi acara ini. Dan dengan ucapan beliau menitip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, tengku-tengku hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, tidak sedetik pun kita luput dari curahan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ketaatan kita kepadanya, juga untuk yang juga diamanahkan untuk kita mengelola kekhalifahan di muka bumi ini dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kita melahirkan kader-kader generasi penerus pemimpin-pemimpin kita yang akan datang, yang akan mengisi negeri ini dengan lebih baik dan lebih berkembang. Di Aceh, sebagaimana kita akui para pakar sejarah, dayah ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah berjasa mencetak para intelektual yang kemudian menjadi tokoh yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat kita. Dan tidak hanya dayah ini hanya menjadi benteng tokoh dan kekokohan, akan tetapi dayah juga sudah mengukir sejarah. Dulu juga dayah yang ikut melawan penjajahan. Seiring dengan perkembangan zaman, sebagai lembaga pendidikan Islam, dayah dituntut setidaknya memiliki 2 peran penting, yaitu agen perubahan dalam masyarakat serta mampu mencari solusi yang kita kenal dengan problem solving atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama permasalahan dekadensi moral dan ekonomi. Ini suatu hal yang penting dan harus kita upayakan. Kita maksimalkan program-program yang ada di dayah, aplikasi kurikulum-kurikulum yang ada, dan dengan lahirnya Undang-Undang 18/2019, pesantren merupakan bukti nyata penguatan pemerintah kepada pesantren. Juga dayah yang kita sebutkan ini merupakan kekuatan-kekuatan yang akan memberi pondasi-pondasi hebat dan program-program yang hebat untuk menuju negara dan daerah lebih maju. Tadi sudah disebutkan ada 6 ma'had ali yang ada di Provinsi Aceh. Ini alhamdulillah Malikus Saleh sudah mengwisuda. Ma'had ali di Babu Salam sudah 2 kali wisuda. Dan mudah-mudahan semua, bahkan di Ma'had Ali di Mudi Masjid Raya juga sudah berapa kali? 2 juga. Bahkan di sana sudah lahir Ma'had Ali Sani, Marhalah Saniyah. Ini suatu hal yang luar biasa sebagai program. Ke depan kita berharap dengan penuh semangat dan kebersamaan kita, apa di Mudi atau di Babu Salam juga akan menelurkan akal lahir Ma'had Ali Salis.
Akan lahir nanti doktor-doktor Dayak. Akan lahir orang-orang brilian nanti yang akan mengisi negara ini. Akan mengisi perkembangan dan kemajuan ini. Kita betul-betul berharap semua Dayak yang dalam data kami hari ini, Aceh Utara termasuk Dayak terbanyak di Aceh. Biren santri terbanyak di Aceh. Akan tetapi di dalam Dayak masih ada Dayak-Dayak yang perlu harus kita bina. Makanya kami tidak lupa menyampaikan kepada pimpinan Huda atau yang mewakili, kiranya bisa mendesain bagaimana semua Dayak itu tidak hanya tumbuh dan berkembang begitu saja, akan tetapi Dayak itu akan maju dengan dasar-dasar anggaran rumah tangganya, sehingga tidak ada satupun santri yang dirugikan keberadaan mereka bersama Dayak itu. Ilmu diberikan, tanggung jawab diberikan, representatifnya diberikan. Kenapa? Selepas itu mereka bisa melanjut kepada jenjang-jenjang selanjutnya. Oleh Kementerian Agama ada memberikan adanya PDF, pendidikan diniyah formal. Ada diberikan kesetaraan ijazah-ijazah. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap pola dan sistem pendidikan di Dayak yang sering disebut dalam undang-undang itu dengan pondok pesantren, yang intinya bagaimana ke depan perjalanan pendidikan generasi penerus ini semua memiliki status-status khusus, mulai daripada ula, wusta, ulia, bahkan dilanjutkan ke Ma'had Ali dan seterusnya sampai lahirnya gelar-gelar doktor Dayak. Ini harapan dari kita semua, kiranya Dayak ini akan betul-betul menjadi soko guru terkuat dalam membangun generasi penerus anak bangsa, mengisi masa depan, sehingga ke depan wabil khusus Aceh akan lebih maju dan berkembang. Insya Allah semua hal yang menjadi harapan kita semua ini akan terwujud adanya, tidak hanya teorinya yang dicita-citakan, tapi kenyataan yang harus direalisasikan. Di Dewan sekarang sudah banyak orang-orang alumni Dayak yang akan berpikir bagaimana Dayak yang diakui oleh negara tidak berbeda dengan universitas lainnya. Tidak hanya diakui oleh negara Republik Indonesia, tapi dunia mengakui alumni Ma'had Ali ini yang kita wisuda pada hari ini bisa melanjutkan pendidikannya ke Mesir, ke Malaysia, ke Arab, dan lain-lain negara lainnya. Inilah suatu hal yang sangat penting yang kita harapkan, dan kita berharap kepada wali santri. Kiranya wali santri tidak hanya cukup mendidik anak pada serata S1 atau Ma'had Ali Ula ini, marhalah ula, tapi masih ada marhalah saniyah. Dan kalau tidak ada di sini silakan kemudi. Abi Zarul terima? Langsung. Makanya kami berharap wisuda hari ini tidak cukup hanya serata 1. Lanjut ke serata 2, lanjut lagi berprogram untuk serata 3. Yakinlah ke depan. Kita lihat Abi Zarul tidak ada di sini, ambil gelar doktor di Medan. Tapi ke depan gelar doktor yang diakui negara kita cetak di Aceh. Sebelum tempat lain ada di Mudi Mesra. Inilah harapan kita semua. Ke depan bagaimana cara dan teknis kita atur. Kita berharap kepada kita semua, kepada semua unsur yang terkait. Marilah kita mendukung dan memberikan sokongan dan harapan-harapan untuk mewujudkan impian-impian para santri. Kalau dulu santri hanya berpikir di lingkup Dayak, tapi sekarang dengan Undang-Undang 18 2019 santri juga bisa memikir bagaimana mensejahterakan masyarakat, membangun ekonomi, membangun sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, sehingga Aceh Utara khususnya ke depan tidak akan lagi mendapat gelar daerah fakir atau kabupaten miskin. Jangan lagi. Insya Allah. Akhirnya tidak boleh panjang, saya ada di kode, gak boleh lebih 10 menit. Saya tutup aja dengan pantun, boleh? Karena Bapak Kakanwil tidak ada tempat yang tidak dibaca pantun.
program Ma'had Ali, program pemerintah RI, membawa berkah untuk para santri mulia. Dayah Al-Hanafiyah sudah wisuda 2 kali. Para wisudawan dan wisudawati mendapat berkah semua terhadap ilmunya. Manis suara burung kenari, menari-nari di Taman Raja. Kepada wisudawan dan wisudawati, harapan kami tidak cukup di sini gali ilmunya. Boleh kita lanjutkan juga ke marhalah sani, lanjutkan pendidikannya. Babu Salam Al-Hanafiyah Dayah Berseri, Walid Sirajuddin bercita-cita mulia. Alumni Ma'had Ali jadi pegawai dan politikus RI untuk mengisi pembangunan negara kita. Terakhir ya, jangan bosan. Di Taman Dayah indah ditanam bunga melati, harum dan wangi indah dipandang mata. Selesai nanti para wisudawan dan wisudawati di tingkat sani dilanjutkan lagi ke marhalah salisnya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar saya sampaikan adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang keliru penyampaian termasuk pantunnya adalah kedhaifan saya selaku manusia biasa. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada hadirin wal hadirat gure kami mengajukan permohonan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dr. Munawar A. Jalil MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih, wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa birahmatih. Pertama dan yang paling utama, penghormatan kami kepada Walid Tunku Haji Sirajuddin Hanafi selaku pimpinan Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah. Kami secara pribadi dan secara kelembagaan menyampaikan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan atas kesakitan yang selama ini dirasakan oleh Walid. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Mudir atau pimpinan Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, sahabat kami Dr. Tengku Zulkhairi MA, dengan seluruh
jajaran termasuk Wakil Mudir 1, 2, dan 3 yang telah berhadir. Kemudian seluruh Civitas Akademika Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian seluruh pimpinan Ma'had Ali di seluruh Aceh. Salah seorang yang kami kenal, Abi Zarul, telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian para ustadz dan ustazah Dewan Guru di Ma'had Ali Babu Salam, dan yang kami hormati para wali mahasantri yang telah berhadir. Kemudian yang kami hormati sahabat kami Tuku Ridwan, Dr. Ridwan M. Ali, sahabat kami, sama-sama kami sempat berkuliah di Malaysia. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Bapak Dan Ramil yang telah berhadir. Kemudian tersebut juga tadi anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara yang telah dilantik. Begitu juga yang akan nantinya ada Walid yang akan dilantik beberapa hari kemudian menjadi anggota DPRA. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semua yang kita sebutkan tadi itu mendapat ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati tidak lupa kepada seluruh para wisudawan wisudawati yang telah berhadir untuk kemudian mendapat penganugerahan pada kesempatan yang mulia ini. Hadirin hadirat, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari yang berbahagia ini telah berhadir untuk mengikuti acara wisuda Marhalah Ula Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sengaja kami siapkan sambutan ini secara tertulis agar mungkin nanti dalam penyampaian sistematis. Pertama, pada hari ini kami menjadi saksi dari momen penting dalam perjalanan pendidikan para santri di daerah kita ini. Acara wisuda ini menurut kami bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah yang lebih besar dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Kami merasa bangga menyaksikan generasi muda yang akan datang itu tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tapi juga memiliki akhlak mulia dan jiwa yang taat beragama. Perlu kita ketahui bahwa selama ini ada persoalan dalam dunia pendidikan kita. Banyak lembaga pendidikan fokusnya hanya kecerdasan intelektual saja, tapi masalah adab, akhlak itu terabaikan. Maka kehadiran Ma'had Ali adalah sesuatu yang sangat diharapkan, terutama masyarakat di Aceh. Kita berharap lulusan dari Ma'had Ali dari tingkatan 1, 2, dan 3 diharapkan agar mereka benar-benar di samping memiliki kecerdasan intelektual juga memiliki kecerdasan emosional dalam hal akhlakul karimah. Saya ada catatan dalam sebuah literasi yang saya dapatkan. Seorang profesor namanya Benjamin Imes. Dia itu seorang rektor di Amerika. Dia memimpin sebuah college di Georgia, Amerika. Dalam sebuah konferensi para rektor di Amerika, dia mengatakan di saat itu,
bahwa kita Amerika memiliki lulusan perguruan tinggi yang banyak, memiliki para ilmuwan yang hebat-hebat. Namun kemanusiaan kita kemanusiaan yang berpenyakit, kata dia. Seakan-akan kita hari ini, kata dia, tidak lagi membutuhkan pengetahuan, tetapi yang kita butuhkan hari ini sesuatu yang bersifat spiritual. Maka apa yang dicita-citakan, apa yang disampaikan oleh profesor itu adalah sesuatu yang menjadi rujukan kondisi Amerika dan Eropa saat ini. Nah, itulah yang menjadi harapan tokoh-tokoh pendidikan kita di Indonesia, tak terkecuali di Aceh, agar pendidikan kita lebih cenderung dan fokus kepada spiritual tadi. Jadi lembaga pendidikan tidak hanya fokus kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual dan emosional. Dalam konteks itu kita berharap santri, mahasantri memiliki adab dan akhlakul karimah. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan al-adabu fawqal ilm. Jadi adab, akhlak itu di atas ilmu. Maka kita berharap mahasantri yang akan wisuda nanti betul-betul mengedepankan ilmu, kemudian mengedepankan akhlakul karimah. Hadirin guru-guru kami yang kami hormati, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan Dayah adalah salah satu benteng utama dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ma'had Ali sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam melahirkan ulama dan cendekiawan yang tidak hanya memahami agama tapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Dunia, adik-adik sekalian, bergerak begitu progresif sekali hari ini. Jangan sampai kita sebagai sarjana kemudian hanyut dengan arus globalisasi, sekaligus kita tenggelam dalam gelombang modernisasi. Maka agama itu menjadi landasan utama agar kita selamat di dunia, dan insya Allah kita juga akan selamat di akhirat. Pendidikan di Ma'had Ali telah menggabungkan tradisi keimanan Islam klasik dengan pendekatan kontemporer saat ini. Santri-santri kita tidak hanya dibekali dengan kemampuan menguasai kitab-kitab kuning ataupun kitab turas, tetapi juga diajarkan untuk berpikir kritis dan memahami persoalan-persoalan umat di era modern ini. Oleh karena itu, hal ini menjadi modal yang sangat penting bagi para lulusan dalam berperan aktif di masyarakat, baik sebagai ulama, pendidik, maupun sebagai pemimpin masa depan. Kita berharap ke depan di Aceh Utara terutama secara khusus, kemudian secara umum di Aceh, pemimpin-pemimpin itu lahir dari Dayah. Itu yang kita harapkan. Di beberapa kesempatan Nabi Zahrul saya menyampaikan kepada mudir, dapat kita katakan pimpinan pesantren, agar lingkungan pemerintah kita nantinya harapan dipimpin oleh alumni pesantren atau alumni Dayah. Karena orientasi kita selalu orang tua terutama, agar mereka itu nanti anak-anak kami di Dayah atau pesantren, mereka menjadi ulama, mereka mampu menguasai kitab kuning. Orientasinya hanya sebatas itu saja. Jadi orang tua kita kebanyakan orientasinya itu tidak terjangkau ke arah yang lebih jauh ke depan, agar mereka itu menjadi tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat Aceh. Kita menginginkan ke depan gubernurnya itu adalah alumni-alumni Dayah. Mereka menguasai kitab kuning, menguasai ilmu agama. Kemudian juga kepemimpinan seterusnya, termasuk bupati, wali kota, anggota DPR dan sebagainya, harus berasal dari pesantren.
Baru kemudian Aceh itu baru bisa kita kuasai. Secara politik dapat kita kuasai maupun di bidang-bidang yang lain, termasuk di bidang ekonomi. Dari santri kita menginginkan agar mereka betul-betul berusaha dan berikhtiar agar menjadi entrepreneurship, menguasai ekonomi. Kita selalu menginginkan agar perekonomian kita di Aceh itu harus terbebas dari unsur riba. Pelaku-pelaku ekonomi hari ini adalah kaum kapitalis. Kenapa? Sedikit sekali mereka yang menjadi pengusaha muslim itu dari kalangan Dayak dan pesantren. Maka ke depan ada program dari Dinas Pendidikan Aceh agar ke depan kita sedang merancang satu roadmap untuk alumni santri itu betul-betul punya jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Beberapa kali kami dikunjungi oleh Ustadz Zulkhairi yang tergabung dalam ikatan alumni Dayah, ikatan sarjana alumni Dayah, juga dari dari pengusaha muslim. Ustadz Zulkhairi juga datang bersama beberapa pengurus untuk beraudiensi dengan kami bagaimana penguatan ekonomi Dayak. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Kemenak tadi, Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 itu mendorong agar lembaga pesantren itu ataupun ma'had ahli termasuk di dalamnya itu bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan umum yang lain. Termasuk bagaimana santrinya itu punya ikhtiar dan usaha untuk menjadi pengusaha, untuk kemudian ada kemandirian Dayak di dalamnya, kemandirian pesantren. Itu yang kita harapkan. Maka kepada anggota dewan nanti kami berharap anggaran yang tersedia lewat pokir agar tidak semata-mata diarahkan ke pembangunan fisik semata. Jadi ada reguler di Dinas Pendidikan Dayah, sedikit saja jumlahnya Walid, untuk kegiatan life skill dari santri. Jadi hari itu kita mengajar mengadakan kegiatan untuk santriwati agar mereka itu mahir di dalam menjahit. 10 hari pendidikan itu, kemudian malam terakhir mereka tampil dengan hasil jahitannya sendiri. Jadi hasil dari mereka ikut pelatihan tersebut, kemudian mereka menjadi mahir dalam tata busana atau tata boga dan istilah-istilah yang lain. Harapan kita nanti setelah mereka menjadi alumni, mereka bisa berusaha sendiri. Jadi kemudian kita juga menyumbangkan satu mesin jahit karena anggaran yang terbatas kepada beberapa daerah. Ke depan kita berharap anggota dewan di tempat kita ini yang menjadi anggota DPRA bisa menganggarkan dana dalam konteks pemberdayaan ekonomi, termasuk peningkatan sumber daya manusia di kalangan santri. 70% Walid anggaran kamu pokir untuk sapras saja. Jadi kita berharap ke depan adalah keinginan dari anggota dewan kita agar peningkatan sumber daya manusia itu tak terabaikan di daya-daya. Kita menginginkan maksimal kegiatan itu dalam konteks life skill. Kita optimalkan dan kita maksimalkan kegiatan itu dengan satu syarat, anggaran itu betul-betul tersedia di Dinas Pendidikan Daya Aceh. Kemudian kami ingin menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati, hari ini adik-adik sekalian telah berhasil menyelesaikan satu tahap. Satu tahap yang menurut kami sangat penting dalam menuntut ilmu. Namun perjalanan kalian itu masih panjang. Ilmu yang telah kalian dapatkan adalah amanah. Dan amanah ini harus kalian jaga dengan baik. Jadi adik-adik sekalian dituntut untuk terus belajar. Jadi tidak terbatas hanya di tingkat satu saja, di strata satu saja, namun kalian harus benar-benar memperdalam ilmu yang telah kalian miliki, serta menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan di tengah masyarakat. Jadi menjadi agen of social change di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita hari ini menunggu
era progresif. Dunia terus berkembang, teknologi semakin maju, dan permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan. Oleh karena itu, dengan bekal ilmu yang adik-adik miliki serta akhlak yang telah kalian Untuk selama berada di Mahat Ali ini, kami yakin kalian itu akan mampu menjadi pelita di tengah kegelapan, mampu memberikan solusi di tengah kesulitan, dan mampu menjadi contoh toladan bagi generasi yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Daya terus berkomitmen untuk mendukung dan memajukan pendidikan Daya. Kami menyadari bahwa Daya menjadi salah satu pilar dalam membangun peradaban Islam di Aceh. Kalau di Aceh, tokoh peradaban salah satunya Tunku Zulkhairi. Beliau banyak sekali ide-ide tentang peradaban Aceh, bagaimana kita bangun kembali peradaban itu. Karena Aceh punya peradaban yang luar biasa, yang hari ini sebenarnya harus kita implementasi kembali nilai-nilai punya tradisi mulut luntuan pegah baju. Orang sempat bertanya, Tengku Ridwan, bahkan apalagi banyak tamu-tamu PON hari ini. Tamu-tamu PON itu bertanya, kenapa Maulid di Aceh itu sampai 100 hari lamanya. Jadi sempat diundang oleh panitia Gampung, kebetulan ada atlet yang tinggal di rumah-rumah penduduk, mereka diundang untuk handuri Maulid. Jadi sempat mereka bertanya, berbeda dengan daerah kami yang peringatan Maulid sangat sederhana, paling dalam pekan itu saja atau pada hari 12 Rebul itu saja. Tapi di Aceh itu sampai 100 hari. Jadi hal itu sempat kami jelaskan bahwa itulah tradisi Aceh, itu kultur dan budaya Aceh. Dan ini bukan tidak ada landasan, kita punya landasan historis. Ada Sultan Ali Mogayasha. Beliau menjadi sultan pertama kerajaan Bandar Aceh Darussalam itu 23 Juli tahun 1507 atau 12 Rebul Awal tahun 913 Hijriah. Sebelum beliau dilantik menjadi sultan pertama kerajaan Nanggro Aceh Darussalam oleh mufti di saat itu, beliau menyampaikan 21 wasiat. 21 wasiat, dan itu sabda muafakat. Dan ini manuskrip yang ditemukan di Universitas Kebangsaan Malaysia, ditemukan dan sempat diposting berkali-kali, disampaikan ke media-media oleh almarhum Tan Sri Sanusi Junid di Malaysia. Allahumma firlahu warhamhu. Beliau menyampaikan itu. Jadi manuskrip ini ditulis di abad ke-18. Ternyata di sana tersebut 21 poin yang ke-17 agar rakyat Aceh, ini satu kewajiban, melaksanakan maulid itu 3 bulan 10 hari. Itu yang disampaikan dalam manuskrip oleh Sultan Ali Mogayasha. Dari satu kampung ke kampung, dari satu menasah ke menasah, untuk tujuan bersilaturahmi dengan makan kenduri. Nah, itu landasan sejarah. Jadi jelaskan ini para mahasantri, para wisudawan nanti kepada masyarakat. Itu landasan historis. Kalau landasan normatif jelas, silaturahmi dan itu ajaran agama. Tapi landasan historisnya adalah wasiat dari Sultan Bandar Aceh Darussalam, yaitu Ali Mogayasha. Menyelenggarakan maulid 100 hari, 3 bulan 10 hari, dari satu kampung ke kampung, dari satu menasah ke menasah, tujuan silaturahmi dengan makan kenduri. Nah, itu harus dipahami oleh adik-adik dan sampaikan ini kepada teman-teman juga kepada masyarakat. Bahwa kita punya landasan historis kenapa pelaksanaan maulid di Aceh itu kita laksanakan selama 3 bulan 10 hari atau 100 hari lamanya. Maka dalam Almanah Aceh tersebut nama maulud pun Adwa Maulud, kemudian Maulud Kenelik. Jadi luar biasa, itu yang menjadi landasan historis dan kita semua harus tahu sebagai generasi milenial hari ini. Kemudian yang terakhir barangkali,
ada satu budaya yang juga tercecer hari ini menjadi adat Melayu, kultur Melayu, yaitu budaya tutur. Nyan hanali bak katanya. Zaman maya-maya lun tip uro tertentu gure-gure lun menancit karena nasiro gurein Allahumma firlahu Abu Lampuh ditikli deh Tungku Hamid Ali. Belum dia mengajar nahu wadih di sana. Awame yang gubernur oleh kanyan. Nyan segolomnya tetap bercerita dulu. Jadi saya mau pegah nyan Abu danyonya tungku cerita. Yang dia cerita itu adalah pengalaman dia termasuk kiban perjuangan Islam masa Nabi. Ceritaile segolom dia mengajar. Itu yang namanya budaya tutur. Kita sering kita dengar tapi jarang kita amalkan. Kita jarang bercerita tentang perjuangan ulama kita kepada anak-anak. Itulah yang disebut dengan budaya tutur yang hari ini telah hilang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Terakhir, kepada para wisudawan dan wisudawati, saya ucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Jadikanlah ilmu yang kalian peroleh sebagai cahaya yang menerangi jalan kalian, keluarga kalian, dan masyarakat di sekitar kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada guru-guru kita, berkhidmatlah kepada agama, dan teruslah menjadi insan yang bermanfaat bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, begitu juga dengan Ma'had Ali yang lainnya yang ada di Aceh, terus berkembang dan menjadi lembaga pendidikan yang semakin berkualitas. Buno Pak kan kepala Kemenak, nah pantun lun pina pantun tapi nyo pantun Melayu. Nah hubungan antara adab dengan ilmu. Kepegale orang Melayu, tegak rumah karena sendi, rusak sendi, rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Turulah tuan ilmu padi, semakin tua semakin tunduk diri. Senjata hidup adalah budi, kemana saja kita pergi pasti dikasihi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah tentang epistemologi keilmuan Ma'had Ali, sebuah gagasan klasifikasi rumpun ilmu-ilmu keislaman khas pesantren, disampaikan oleh Dr. Tunku Muhammad Rizwan Haji Ali MA, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lok Semawe, dan juga dosen Universitas Malikus Saleh Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan pimpinan dayah walid kita bersama, semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, disehatkan pikirannya, sehingga bisa memberikan terus ilmu-ilmunya kepada kita bersama.
Kemudian yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan Dayah Aceh, Bapak Dr. Mudawar Ajalil. Beliau adalah kami bersahabat dari tahun 90-an. Sejak kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau kuliah di Universiti Malaya. Dan beliau bukan hanya santri tapi juga tokoh pergerakan, menjadi birokrat dan juga menjadi cendekiawan Islam. Kemudian yang kami hormati Bapak Kakan Kemenak Aceh Utara yang mewakili Bapak Kanwil. Kemudian yang kami muliakan Bapak Dan Ramil dan unsur Muspika Kecamatan Batangkuli lainnya yang hadir. Kemudian yang kami takdimi dan muliakan guru kita bersama Abi di Mudi, Dr. Haji Zahrul Fuadi Mubarak, Mudir Mahat Ali Mudi Mesra Samalanga. Kemudian yang kami muliakan seluruh perwakilan Mahat Ali. Saya lihat di sini ada Tengku Mujlis dari Mahat Ali Kutakrung Al Munawwarah. Kemudian juga ada Walid Landing, anggota DPRA terpilih. Ini ya santri politisi, pimpinan dayah yang terjun ke politik dan tidak akan meninggalkan dayah. Kemudian yang kami muliakan Mudir Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, Bapak Tengku Dr. Teku Zulkhairi, salah satu intelektual cendekiawan dayah yang hari ini berkiprah di tingkat Aceh dengan gagasan-gagasan tulis beliau yang luar biasa. Kita bisa membaca tulisan beliau aktif sekali di berbagai media, baik media cetak maupun media online. Dan juga menulis buku tentang paradigma Islam Wasatiyah Tusub yang betul-betul mewakili pikiran-pikiran ayah almarhum. Kemudian yang kami hormati para wadir 1, wadir 2 dan wadir 3. Ada Walid Marhaban Habibi di sini yang kami juga berteman cukup lama, dan juga seluruh para hadirin, para wisudawan Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, dan juga santriwan dan santriwati, para wali santri. Dan mohon maaf kepada yang mungkin tertinggal, ada Abi Ismail di sini, guru kita bersama, orang tua kita bersama, hadir juga datang memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebenarnya orasi ilmiah itu sudah selesai tadi oleh Tengku Dr. Munawar Ajalil, karena beliau memang cendekiawan. Beliau menulis pemikiran-pemikirannya yang bernas di media-media cetak di Aceh, dan kemudian banyak dirujuk dalam pengambilan kebijakan di tingkat Aceh. Kemudian tadi disebut oleh beliau bahwa ada gejala baru dalam masyarakat modern. Gejala baru itu adalah kehampaan spiritualitas dalam masyarakat modern. Dan ini pernah diucapkan oleh salah satu cendekiawan Indonesia. Munculnya gejala kehampaan spiritualitas dalam masyarakat modern. Masyarakat modern itu melahirkan pendidikan-pendidikan tinggi. Ada universitas-universitas sains, universitas-universitas yang kemudian mengelola ilmu sosial. Tapi kemudian ditemukan bahwa itu belum bisa menjawab persoalan perilaku, akhlak, dan watak kebangsaan kita. Jadi apa yang tertinggal dalam proses sistem pendidikan kita? Oleh karena itu saya menyebutkan bahwa Ma'had Ali yang diformalisasi oleh pendidikan, oleh Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren, itu merupakan antitesis dari kehampaan spiritual dalam masyarakat modern di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan satu orasi ilmiah dengan judul Epistemologi Keilmuan Ma'had Ali, sebuah gagasan klasifikasi rumpun ilmu-ilmu keislaman khas pesantren. Ma'had Ali merupakan satuan pendidikan tinggi khas pesantren yang direkognisi secara formal dalam Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Sebelum ada undang-undang tersebut, pendidikan pesantren merupakan pendidikan non-formal. Saya selalu mengatakan bahwa status formal atau non-formal itu adalah status politik. Kenapa? Karena yang disebut dengan pendidikan formal adalah pendidikan sekolah
yang sebenarnya merupakan pendidikan yang kita resepsi dari dibawa oleh proses kolonialisme. Sebelum masa penjajahan kita tidak mengenal yang namanya school, yang namanya sekolah. Tadi pendidikan asli dengan SWAT ya. Di Indonesia adalah pendidikan pesantren dan kolonialisme itu membawa sekolah. Dan sayangnya setelah Indonesia merdeka, pendidikan yang berbasis pada tradisi yang dibawa oleh kaum kolonial justru itu yang menjadi pendidikan formal. Undang-undang mengatakan, sistem pendidikan kita mengatakan bahwa yang disebut dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh negara dalam merumpun sistem pendidikan nasional, dan itu adalah sekolah. Baru tahun 70-an kemudian muncul madrasah, pengakuan terhadap madrasah sebagai pendidikan formal. Sebelumnya madrasah itu dianggap sebagai pendidikan non formal. Ada misalnya normal school dulu. Itu juga madrasah yang dibuat oleh para ulama di Nusantara itu masih dianggap pendidikan non formal, bukan pendidikan formal. Kapan pendidikan pesantren itu baru menjadi pendidikan formal? Sejak tahun 2019. Jadi setelah lebih daripada 75 tahun Indonesia merdeka, baru pendidikan pesantren itu menjadi pendidikan formal. Sebelumnya pendidikan pesantren merupakan pendidikan non formal. Sakitnya itu di sini. Kenapa? Karena dalam sejarah perjuangan bangsa yang memimpin jihad fisabilillah, yang berdiri terdepan melawan kolonialisme dan imperialisme setelah Kesultanan Aceh itu jatuh adalah para ulama. Itu bergeser ke pemimpinan perang. Dari dipimpin oleh Panglima Perang Kesultanan, kemudian dipimpin oleh para ulama. Kenapa? Karena terjadi keruntuhan dalam sistem politik di mana perang itu terjadi. Maka bergeserlah kepada para ulama lah yang memimpin perang panjang dengan kolonialisme. Dan sayangnya kemudian setelah 78 tahun lah baru pendidikan yang dibangun oleh para ulama itu direkognisi sebagai pendidikan formal. Sebelumnya saya dulu di MUDI bersama dengan Abi. Cuma saya ke MUDI tamat SMA. Jadi saya mendapatkan pendidikan formal secara penuh. Tetapi saya seandainya dulu ada Mahat Ali, saya mungkin belum meninggalkan MUDI. Karena dulu saya ingin mendapat pendidikan tinggi setelah di MUDI, tetapi tidak tersedia yang formal pada saat itu, sehingga saya minta izin untuk kuliah di Lok Sumawe. Dan ini beruntungnya adik-adik sekalian para santriwan dan santriwati tetap menjadi sarjana dan tidak perlu meninggalkan dayah. Saya contoh harus meninggalkan dayah karena saya ingin mendapatkan pendidikan formal tinggi di perguruan tinggi. Seandainya tahun 2019 itu diulang ke tahun 99 atau 98, mungkin saya adalah salah satu guru besar di dayah. Karena dia harus meninggalkan dayah. Nah, oleh karena itu maka formalisasi pendidikan tinggi ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi para santri memiliki hak sipil dan politiknya. Dayah ijazahnya diakui, multi exit, multi entry. Mau kemanapun menggunakan ijazah Mahat Ali sekarang diperbolehkan. Tetapi saya menyarankan lulusan marhalah ula dari Mahat Ali jangan S2-nya di UIN atau IAIN, tapi S2-nya adalah di marhalah saniyah yang ada saat ini di MUDI. Atau ke Situ Bondo, atau ke Asyafi'iyah, silakan. Tetapi kita ingin menjaga tradisi keilmuan kita. Karena kenapa ada pendidikan formal tinggi di pesantren? Supaya outputnya adalah kemudian menjadi input bagi pendidikan tinggi berikutnya. Kalau kita bergeser ke pendidikan di IAIN atau di UIN, maka kita akan kembali ke formula, kita akan menjadi cendekiawan dan tidak berproses menjadi ulama. Saya secara pribadi mengakui bahwa kecendekiawanan dan keulamaan itu tidak mudah disatukan. Dan di Aceh itu menurut saya itu baru ada mungkin pada almarhum Ayah Sob. Beliau adalah memiliki dimensi keulamaan dan juga memiliki dimensi kecendekiawanan.
Beliau bisa kita hadirkan berbicara di forum akademik, beliau berbicara secara akademik. Beliau hadir di tengah-tengah akar rumput, beliau akan berbicara dengan bahasa akar rumput. Beliau tampil di kelas menengah, beliau akan berbicara dengan bahasa kelas menengah. Itu adalah dimensi kecendekiawan dan keulamaan pada beliau. Oleh karena itu menurut saya, Ma'had Ali kita ini harus tetap konsisten di jalur Ma'had Alinya. Alumni marhalah ula itu akan melanjutkan ke marhalah saniyah, bukan ke pasca sarjana YN atau WIN. Itu saya kira sepakat ini Pak Dokter. Karena kalau tidak, ini nanti yang marhalah saniyah siapa yang akan kuliah di situ? Kalau sarjana yang kuliah di situ, sarjana UIN atau YN, saya kira tidak akan mampu mengikuti kurikulum marhalah saniyah. Apalagi di Aceh, standar Ma'had Ali di Aceh kan Bustanul Muhakkikin. Oleh waktu pun zaman ada salah satu Ma'had Ali itu disosialisasikan di Mudi, Bandaming. Abi mungkin ingat di Balai Beton. Long menjadi moderator untuk memimpin diskusi tentang Ma'had Ali pada saat itu sebelum formalisasi Ma'had Ali. Begitu disampaikan oleh Pak pemateri bahwa Ma'had Ali itu mengajarkan Fathul Mu'in, ya langsung semangat mendung. Karena harapannya ketika hadir di forum itu, Ma'had Ali itu adalah minimal di bawah Bustanul Muhakkikinnya Abuya, di mana merupakan tempatnya orang-orang melakukan tahqiq terhadap kitab dan tadqiq terhadap ibarat-ibarat kitab. Tapi begitu dengan kitab yang selevel aliyah ini bagainya, kemudian hilang semangat menggunakan nomenklatur Ma'had Ali itu. Tapi kemudian lambat laun terjadi keterbukaan pikiran, keterbukaan gagasan, keterbukaan ide, sehingga Ma'had Ali yang diformalkan tersebut, walaupun standar minimalnya Fathul Mu'in di marhalah ula, tetapi Aceh harus menggunakan Mahali sebagai standar. Tidak boleh tidak. Bahkan kalau untuk tingkat berikutnya harus lebih tinggi lagi. Dan karena itulah yang akan membuat Ma'had Ali Aceh dihormati di Nusantara. Kenapa saya bisa berbicara di forum-forum nasional? Karena saya dianggap sebagai santri di kalangan di mana forum-forum ilmiah itu saya hadir. Oh, ini Kurisuan di mana? Oh, saya dulu di Mudi. Nama besar Mudi itu kemudian memberi saya akses kepada bertemu dengan para cendekiawan-cendekiawan nasional, berbicara dengan mereka di forum-forum yang mereka adakan. Oleh karena itu Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, alumninya itu harus melanjutkan ke marhalah saniyah, bukan ke pasca sarjana. Saya kira itu Walid, supaya kita bisa menjaga konsistensi Ma'had Ali ini. Jangan mencampur-campur. Kita ingin melahirkan ulama yang tafaqquh fiddin, kemudian malah menjadi cendekiawan yang akan meninggalkan turas dan sebagainya. Kemudian berikutnya, di dalam standar penjaminan mutu Ma'had Ali disebut bahwa selamat datang Tengku Panjang. Yunan khas. Salah satu capaian keilmuan yang akan diharapkan ada pada Ma'had Ali adalah mutafaqih fiddin wa mutafaqih fi masalihil khalqi. Jadi alumni Ma'had Ali itu bukan hanya tafaqquh fiddin, tapi juga tafaqquh pada masalah-masalah sosial. Karena itu ada kaitannya dengan keterpakaian keilmuan. Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan dan kemudian tidak terpakai dalam masyarakat, itu sama dengan sarjana di perguruan tinggi umum atau di perguruan tinggi keislaman yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Dulu tahun 80-an kalau kita mendengar istilah sarjana masuk desa, itu langsung punya kewibawaan Pak Kadis. Dengan sarjana KKN, truk dari berbagai pelosok, Tamangelang Gampung Jamun, itu begitu berwibawa di mata masyarakat. Sebelum banyak sarjana. Tetapi setelah banyak sarjana, maka itu menjadi biasa. Ketika ada mahasiswa KKN masuk ke desa, itu menjadi biasa. Tapi dulu itu menjadi sesuatu yang sangat berwibawa. Demikian juga alumni Ma'had Ali. Keilmuan kita harus terpakai di dalam masyarakat supaya kita memiliki wibawa di dalam kehidupan sosial. Lulusan Ma'had Ali harus memiliki mumayyizat, distingsi dari lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam yang lain. Tadi disebut oleh Pak Kadis, basis kita adalah turas,
bukan hanya turas, kutubul mu'tabarah. Kenapa perlu ada istilah mu'tabarah di situ? Kenapa kita belum bisa menerima kitab-kitab kontemporer itu masuk ke dalam kurikulum Mahat Ali atau kurikulum pesantren? Kenapa? Karena belum mengalami verifikasi sekian tahun lamanya. Tapi kitab-kitab yang kita pakai yang mu'tabarah itu sudah diverifikasi. Kita baca kitab Imam Nawawi sudah diverifikasi oleh Ibnu Hajar. Kita membaca kitab Ibnu Hajar juga. Kita membaca kitab Ibnu Hajar, kita membaca kitab Imam Nawawi sebagai verifikator mentarjihkan berbagai pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga seluruh kitab yang kita baca hari ini sudah diuji kualitas keilmuannya sehingga kita namakan dengan mu'tabarah. Sekarang ada kitab kontemporer yang sudah mulai diterima, misalnya Fiqhul Islami wa Adillatuh, sudah mulai diterima, tapi belum menjadi kurikulum. Sudah dibaca oleh masyarakat Dayak, tapi belum menjadi kurikulum. Kenapa? Kita ketat sekali menjaga kurikulum, menjaga kutub-kutub yang akan kita pakai adalah kutubul mu'tabarah yang sudah diverifikasi oleh para ulama sebelumnya. Tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati Allah. Dalam konteks epistemologi keilmuan, saya ingin menerangkan bagaimana sistem berfikir khas pesantren. Sistem berfikir khas pesantren itu ada beberapa macam. Pertama, sistem berfikir dari yang sederhana kepada yang kompleks. Dari matan kepada syarah dan hasyiah. Itu sistem berfikir. Kita akan belajar dulu matannya. Dari takrib, kemudian baru kita akan belajar syarah dari at-takrib, yaitu Fathul Qarib. Kemudian baru kita naik ke Fathul Mu'in. Baru setelah itu ke Mahalli. Di beberapa daerah di Nusantara menggunakan Fathul Qarib, Fathul Mu'in dan Fathul Wahab sebagai kurikulumnya. Tetapi di Aceh kita menggunakan Mahalli karena lebih kaya dengan dialektika pendapat-pendapat fikih. Ini lebih dihormati. Kita menggunakan Mahalli itu lebih dihormati ketimbang menggunakan kitab yang lain. Kenapa? Karena orang tahu kualitas dan kesulitan dalam memahami Mahalli. Ini sistem berfikir dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari matan ke syarah dan hasyiah. Kemudian sistem berfikir universal kulli ke sistem berfikir partikular juz'i. Kita mengenal konsep kuliah dan juz'iyah. Itu sistem berfikir. Kemudian dari berfikir sistem berfikir ijmali ke sistem berfikir tafsili. Dalam tauhid kita mengenal dalil-dalil ijmali, kita mengenal dalil-dalil tafsili. Itu adalah sistem berfikir. Dari sistem berfikir yang bersifat global ke sistem berfikir yang bersifat terperinci. Itu kerangka berfikir. Kemudian kita juga mengenal sistem berfikir dari umum ke khusus, am ke khas, atau dari khas ke am. Itu sistem berfikir. Kemudian kita juga mengenal sistem berfikir teks dan konteks, nas dan waqi'iyah. Fatwa-fatwa itu merupakan pendapat-pendapat hukum yang berbasis pada waqi'iyah, pada realitas. Dan kalau kita bicara realitas Pak Kadis, pasti kita akan menemukan pluralitas. Kalau kita membaca hukum saja itu selalu dia unitas, selalu normatif begitu. Begitu kita melihat realitas dan kenyataan, baru kita menemukan banyak sekali furu' yang belum tercover di dalam kaedah-kaedah fikih kita yang kemudian perlu kita masukkan sesuai dengan kajian-kajian fikih modern. Nah, ini cara berfikir. Nah, oleh sebab itu maka model keilmuan Mahat Ali ini saya usulkan menjadi 3 rumpun untuk memberikan landasan epistemologi. Yang pertama rumpun-rumpun keilmuan filosofis. Di situ ada usuluddin, usul fikih, dan ulumul Quran. Itu karena itu bersifat mendasar, maka kita kategorikan saja masuk ke dalam kelompok filosofis. Jadi kalau ditanya apakah ada epistemologi filosofis di Mahat Ali, ada. Mana referensinya? Ada kitabnya, pertama ada ilmunya, yang kedua ada kitabnya, ada eksemplarnya. Mana ilmunya? Ilmunya ada 2 ilmu usul. Pertama usulul fiqih, yang kedua usuluddin, ditambah dengan ulumul Quran. Itu kita kategorikan sebagai rumpun ilmu-ilmu filosofis. Yang kedua, rumpun-rumpun ilmu metodologis, ilmu alat. Kita menggunakan ilmu alat dari ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bayan, ilmu mantiq, dan lain sebagainya.
sistem berpikir kita dilatih dengan rumpun ilmu-ilmu metodologis itu. Tapi selama ini kenapa itu tidak muncul? Karena kita tidak memberi nama sebagai rumpun ilmu metodologis. Takeletnya ilmu alat. Beritakan ilmu alat seakan-akan itu merupakan bahagian dari cara berpikir kaum tradisionalis. Bukan cara berpikir kaum modernis. Padahal kaum modernis juga berpikir menggunakan tool of analysis. Menggunakan alat-alat berpikir sesuai dengan keilmuan mereka. Kita menggunakan rumpun-rumpun ilmu metodologis tersebut dari rumpun-rumpun ilmu alat. Dan yang ketiga adalah rumpun ilmu-ilmu praktis, amaliyah, fikih, akhlak, tauhid, tasawuf dan sebagainya, itu merupakan rumpun-rumpun ilmu praktis. Dan dengan mengklasifikasi itu, saya kira kita akan bisa lebih menempatkan posisi Ma'had Ali di dalam epistemologi keilmuan di dalam sistem pendidikan nasional, Pak Kadis. Karena kita sudah berhasil merumuskan itu dalam 3 dimensi keilmuan. Epistemologi filosofis, epistemologi metodologis, dan epistemologi praktis. Yang tugas Qudul Khairi untuk membangun itu. Nah, oleh sebab itu maka saya kira gagasan ini sudah beberapa kali saya sampaikan, ini yang kedua, pertama di Malikus Saleh. Kita harus duduk kembali ini menjadi epistemic community, jaringan atau halakah ilmiah yang merumuskan bagaimanakah Ma'had Ali Aceh. Kita harus merumuskan sendiri, kemudian kita tawarkan dalam sistem Ma'had Ali nasional. Ya, Abi. Insya Allah kita mampu. Insya Allah kita mampu. Jadi kita bisa membawa gagasan ini ke nasional. Gagasan tentang Ma'had Ali, karena standar Ma'had Ali kita adalah Bustanul Muhaqqiqin. Standar ji, walaupun hae walid. Tapi kita punya standar bahwa Ma'had Ali Dayah Mayang Aceh adalah Bustanul Muhaqqiqin Abuya. Kita punya standar. Dan itu diceritakan oleh para ulama Ciban watebe ngen Abuya, Ciban di kelas Bustan. Walid. Itu adalah standar kita dan kita bergerak menuju ke sana. Kita punya patron, kita sudah punya sejarah, yaitu fakta bahwa kita pernah punya Bustanul Muhaqqiqin yang diasuh oleh Abuya. Di situ semuanya jadi ulama. Tidak ada yang tidak jadi ulama. Yang masuk ke kelas Bustan Walid pasti jadi ulama. Ulama-ulama yang populer dan dihormati bukan hanya di Aceh, tapi juga di daerah-daerah lain, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Belum pernah kuliah di Winsu. Kemudian ada seorang kawan membawa kitab tahun 59 ditulis atau 56 kalau ditulis itu Labuan Haji. Saya tanya, ini kitab Asbah wan Nadhair gue balik koknya. Entah yang Pak Haddad Pak Haddad ini kok Labuan Haji kitabnya. Oh, ini kitab ayah saya dulu, beliau ngaji sama Abuya. Tengku Nawawi Aceh namanya, orang Labuhan Batu. Dan punya pesantren di Labuhan Batu. Jadi begitu luasnya produk keilmuan, keulamaan yang dihasilkan oleh kelas Bustanul Muhaqqiqinnya Abuya Mudawali. Dan kelasnya sangat tinggi. Dan patron kita adalah menuju ke sana, walaupun hana mampu tapi berusaha menuju ke sana. Kita punya patron dan punya konsep itu. Saya kira itu saja sebagai gagasan epistemologi keilmuan Ma'had Ali. Kita punya landasan keilmuan yang kuat. Kita bisa mengklasifikasi ilmu dalam berbagai dimensi metodologis, filosofis, metodologis dan praktis. Dan juga kita pernah punya contoh pada kelas Bustanul Muhaqqiqinnya Abuya. Itulah adalah Ma'had Ali yang sebenarnya yang dicita-citakan oleh para ulama Aceh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, tadi Pak Kadis menyebut Aceh itu, dulu kita punya narasi. Aceh itu ada Aceh naratif. Aceh naratif itu Aceh Darussalam, Aceh daerah modal. Generasi kita ini akan memberikan apa untuk Aceh? Apa narasi kita tentang Aceh? Belum ada, Pak Kadis. Dulu kan Aceh daerah modal, itu narasi yang telah diperbuat oleh orang tua kita dulu. Aceh Darussalam, itu Aceh yang pernah berjaya di masanya.
Sekarang apakah kita akan memberikan Aceh Babus Salam untuk Aceh sebagai narasi baru? Karena sebagai Darussalam mungkin kita tidak mungkin lagi karena kita sudah berintegrasi dengan Republik Indonesia. Tapi sebagai Aceh Babus Salam, saya kira itu masih mungkin kita bangun di Aceh. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bagi adik-adik yang dilantik hari ini di wisuda di serata 1 atau marhalah ula. Semoga terus akan melanjutkan pendidikan karena ada pantun Melayu supaya tidak kalah dengan ini pantun SD dulu. Berburu ke padang datar dapat rusa belang di kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan peraih predikat lulusan terbaik kepada para wisudawan yang disebutkan namanya untuk dapat mengambil posisi. Wisudawan peraih predikat terbaik pada wisuda kedua Ma'had Ali Babus Salam Al-Hanafiyah tahun akademik 2024. Pertama, Nurul Fatani, tempat tanggal lahir Menjetujuh 8 Juni 2022. Putri dari Tunku Usman Ubid dan Ibu Ruqiyah dengan predikat kelulusan cum laude atau mumtaz. Yang kedua, Faizatul Munawarah, tempat tanggal lahir Masjid Dijim 19 Februari 2003. Putri dari Tunku Ridwan dan Ibu Nur Masyitah dengan predikat kelulusan mumtaz. Dan yang terakhir, Cud Dinatul Hayati, tempat tanggal lahir Serdang 17 November 2000. Putri dari Tunku Muhammad Banta dan Ibu Nur Hasanah dengan predikat kelulusan cum laude. Kepada para wisudawati yang dipanggil namanya, mohon untuk mengambil posisi di depan panggung utama. Dan juga kami mengundang kepada wali santri dari peraih predikat lulusan terbaik untuk mendampingi putri-putri terbaiknya. Dan juga kami mengundang kepada wali santri dari wisudawati peraih predikat terbaik pada hari yang berbahagia ini. Berikut dengan hormat kepada guru kami yang mulia Walid Haji Sirajuddin Hanafi yang turut didampingi Mudir Ma'had Ali Babus Salam Al-Hanafiyah untuk berkenan dapat menyerahkan secara langsung penghargaan kepada wisudawati peraih predikat terbaik pada wisuda kedua Ma'had Ali Babus Salam Al-Hanafiyah tahun akademik 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, para hadirin yang berbahagia. Di hadapan kita saat ini, kita menyaksikan penyerahan piagam penghargaan kepada Mahasantria wisudawan peraih predikat terbaik pada wisuda kedua Ma'had Ali Badayah Babus Salam Al-Hanafiyah yang diserahkan oleh guru kita yang mulia Walid Haji Sirajuddin Hanafi.
Dan para hadirin yang berbahagia, juga kita sampaikan bahwa serangkaian kegiatan kita pada hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Multicore Kreatif. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami minta kepada guru mulia kami untuk sesi foto bersama dengan wisudawati dan mudir serta wadir. Kami persilahkan kepada juru foto untuk mengambil momen terbaik. Terima kasih kami ucapkan kepada guru mulia kami. Kami persilakan untuk mengambil tempat semula. Dan juga kepada para wisudawati kami persilakan untuk mengambil tempat semula bersama kedua orang tua tercintanya. Prosesi penyerahan ijazah kepada wisudawan yang dipanggil namanya berkenan menuju panggung utama. Ketua Majelis Syuyukh, Walid, Mudir dan para wadir berkenan mengambil posisi. Mulki Kaswari, tempat tanggal lahir Tring 8 Maret 2002. Putra dari Tunku Muhammad Dahlan dan Ibu Siti Rahmah dengan predikat kelulusan memuaskan. Aris Munandar, Alurime 31 Desember 1999, putra dari Bapak Razalia dan Ibu Nursiah dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Maulianda, Raya Pira 1 Oktober 2002, putra dari Tunku Muhammad Talib dan Ibu Ainul Mardiah dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizky Munandar, tempat tanggal lahir Blang 29 April 2002, putra dari Tunku Muhammad Nasir dan Ibu Fauni dengan predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Daniel, tempat tanggal lahir Desa Pri 6 April tahun 2000, putra dari Tunku Sanusi dan Ibu Nur Hayati dengan predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Ajis, Payabili 23 April 2000, putra dari Tunku Banta Khairullah dan Ibu Tidewi dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Rizka Maulana, Desa Tanjung Babah Kurung, 23 Agustus 1999,
putra dari Tunku Muhammad Jamil dan Ibu Mandar Hayati Ismail dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muksalmina, Lehung 1 Oktober 1997, putra dari Tunku Muhammad Usman dan Ibu Husnia dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muharil, Gampong Blang Sukun 12 Mei 2001, putra dari Tunku Syahral Harami dan Ibu Khatijah Jalil dengan predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Iqbal, Raya Naleng 13 Desember 2001, putra dari Tunku Muhammad Jafar dan Ibu Aminah dengan predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Arif Maulana, Desa Hagu Matangkuli 13 Juni 2001, putra dari Tunku Zulkifli AL dan Ibu Yusraini dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Saifan Nur, Serdang 24 Januari 2001, putra dari Tunku Muhammad Ali dan Ibu Rohama dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Mukhlisin, Tanjung Serukui 4 April 2001, putra dari Tunku Muhammad Hamdani dan Ibu Salamah dengan predikat kelulusan memuaskan. Sirajuddin, Blang Sukun 8 Juni 2001, putra dari Tunku Bustami dan Ibu Nursia dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Kaswar, Maddi 19 Mei 2001, putra dari Tunku Abdullah dan Ibu Yuliani dengan predikat kelulusan memuaskan. Firdaus, Simpang Layang 19 Maret 2001, putra dari Tunku Muhammad Yunus dan Ibu Aminah dengan predikat kelulusan memuaskan. Miswanda, Tengah Selemak 19 Desember 1999, putra dari Tunku Ismuhar dan Ibu Nur Hayati dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Mukhlis, Gampong Siren 12 Agustus 2000, putra dari Tunku Jufri dan Ibu Rohani, predikat kelulusan memuaskan. Wais Al-Karni, Pulonga 6 Desember 1999, putra dari Tunku Mahyuddin dan Ibu Nur Murniati dengan predikat kelulusan memuaskan. Fataul Ihsan, Tanoh Mirah 10 Oktober 1995, putra dari Tunku Muslim dan Ibu Suwaida, predikat kelulusan memuaskan. Sayuti, Serdang 1 September 2001, putra dari Tunku Isha dan Ibu Nursiah, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Abdul Raja, Desa Menjaya 7, 17 Mei 1998. Putra dari Tunku Muhammad Musa dan Ibu Nur Aida. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Iswanda, Cimecet 21 Maret 1998. Putra dari Tunku Zainal Abidin dan Ibu Juwaidiyah. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Musliadi, Pantai Pirak 1 Januari 2001. Putra dari Tunku Muhammad Ali dan Ibu Hamidah. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Azril, D1 2 Juni 1998. Putra dari Tunku Rusli Majid dan Ibu Nur Siah Ahmad. Predikat kelulusan memuaskan. Safrul Rizal, Ujung Kulam 18 April 1998. Putra dari Tunku Abdurrahman dan Ibu Aisyah. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Dedi Maulana, Gampong U 4 Juni tahun 2000. Putra dari Tunku Muhammad Yakub dan Ibu Nur Hasanah. Predikat kelulusan memuaskan. Jabbar, Beringin Pirak 26 Mei 2001. Putra dari Tunku Abdurrahman dan Ibu Hamidah. Predikat kelulusan memuaskan. Rian Ramadan, Simpang 7, 7 Desember 1999. Putra dari Tunku Muhammad Ali Abdullah dan Ibu Rosnani. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Ridwan, Panton Labu 16 November 1984. Putra dari Tunku Ilyas dan Ibu Bunsu. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Muhammad Dahri, Panggoy 2 Mei 1989. Putra dari Tunku Ismail dan Ibu Aisyah. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Zulfikar, Punti Pulau Agam 8 Februari 1989. Putra dari Tunku Muhammad Harun dan Ibu Nur Aini. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Muhammad Zubir Ishak, Cot Hasan 16 April 1978. Putra dari Tunku Ishak dan Ibu Halimah. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Mahyidin, Desa Punti 17 April 1971. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Putra dari Tunku Muhammad Adam dan Ibu Halimah. Tunku Muhammad Mujir, Cot Siren 2 Januari 1980. Putra dari Tunku Muhammad Yakub dan Ibu Sapina. Predikat kelulusan sangat memuaskan.
Tunku Akmaruddin, Tanjung Masjid 24 Juni 1975. Putra dari Tunku Muhammad Hasbi dan Ibu Juharin. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Muhammad S, Rayuk Pange 1 Juli 1977. Putra dari Tunku Muhammad Sabun dan Ummi Kasum. Dengan predikat kelulusan memuaskan. Tunku Muhammad Sarjani, Panggoy 6 Februari 1986. Putra dari Tunku Ismail dan Ibu Aisyah. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Usman, Blang Sukun 8 Desember 1989. Putra dari Tunku Muhammad Yakub dan Ibu Aisyah. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Abdullah, Blang Sukun 15 Januari 1990. Putra dari Tunku Hasbi dan Ibu Raziah Ismail. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Lukmanul Hakim, Tepin U 26 Agustus 1990. Putra dari Tunku Abdul Majid dan Ibu Ainul Mardiah. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Isma Dedi, Payabakong 5 Agustus 1977. Putra dari Tunku Muhammad Yakub dan Ibu Siti Hawa. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Mukrisan, Gunung Agung 1 April 1993. Putra dari Tunku Samsul dan Ibu Ramsia. Predikat kelulusan memuaskan. Tunku Mustafa, Tepin Kebe 25 Maret 1984. Putra dari Tunku Muhammad Amin dan Ibu Bung Suraini. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Muhammad Faisal, Matangkuli 12 Oktober 1996. Putra dari Tunku Marhaban dan Ibu Nur Hasanah. Predikat kelulusan sangat memuaskan.
Tunku Khaidir, Maddi 7 September 1991, putra dari Tunku Muhammad Yunus dan Ibu Maria, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Zulkarnaini, Yakin Jaya, 25 Januari 1980, putra dari Tunku Haji Muhammad Amin dan Ibu Siti Hawa, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Muhammad Zubir, Tanjung Hagu, 11 Desember 1989, putra dari Tunku Nurdin dan Ibu Nurmala, predikat kelulusan memuaskan. Tunku Fakhrul Razi, Blang, 21 November 1992, putra dari Tunku Muhammad Taib dan Ibu Mutmainnah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Balia, Maddi, 22 Maret 1989, putra dari Tunku Muhammad Yunus dan Ibu Maria, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Suherlis, Desa Menjepira, 31 Agustus 1996, putra dari Tunku Muhammad Nazar dan Ibu Safwan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tunku Muhammad Wali, Batepila, 10 Juni 1982, putra dari Tunku Muhammad Yunus dan Ibu Lawiyah, predikat kelulusan memuaskan. Dilanjutkan dengan Wisudawati. Nur Laila, Blang Dalam, 25 Mei 2003, putri dari Tunku Syukri dan Ibu Cud Juwairiyah, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yundawati, Perepok, 12 Februari 2002, putri dari Tunku Amiruddin dan Ibu Erlinawati, predikat kelulusan pujian. Aklilatul Husna, Desa Beracan, 29 Agustus 2002, putri dari Tunku Muzakir dan Ibu Aisyah, predikat kelulusan pujian. Niswatul Khaira, Matang Tengah, 11 Mei 2002, putri dari Tunku Muhammad Usman dan Ibu Rosnawati, predikat kelulusan sangat memuaskan. Zaharatul Ubudiyah, 1 Januari 2002, putri dari Tunku Abdullah dan Ibu Nurjannah, predikat kelulusan pujian. Ulfa Mahzura, Raya Pange, 24 April 2002, putri dari Tunku Muhammad Yakub Syam dan Ibu Nur Latifah, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Nurul Fatani, menje 8 Juni 2002, putri dari Tunku Usmandit dan Ibu Rukiah, predikat kelulusan cum laude. Faizatul Siti Nurhaliza, Tanjung Putuh, 1 Maret 1999, putri dari Tunku Ismail S dan Ibu Ti Marliah, predikat kelulusan pujian. Faizatul Munawwarah, Masjid Dijim, 19 Februari 2003, putri dari Tunku Ridwan dan Ibu Nur Masyitah, predikat kelulusan cum laude. Cut Dinatul Hayati, Serdang, 17 November 2000, putri dari Tunku Muhammad Banta dan Ibu Nur Hasanah, predikat kelulusan cum laude. Ruzana, Pentut, 15 Januari 1998, putri dari Tunku Muslim dan Ibu Suwaida, predikat kelulusan sangat memuaskan. Mudir dan para wadir, kami persilakan untuk mengambil tempat semula. Pembacaan janji setia sarjana Ma'had Ali dipimpin oleh Tunku Rizka Maulana SAG. Walid, Mudir dan para wadir berkenan menyaksikan. Kepada wisudawan dan wisudawati dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wisuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, Aceh Utara, Aceh, berjanji: 1. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. 2. Menjaga, memahami, dan mengamalkan Al-Quran serta mendakwahkannya di tengah masyarakat
3. Meningkatkan iman, ilmu, dan amal demi tegaknya dinul Islam. 4. Mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam setiap aspek kehidupan. 5. Menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa Indonesia. 6. Menjaga nama baik alma mater Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, Matangkuli, 24 September 2024, bertepatan 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kepada wisudawan disilakan duduk kembali. Sambutan dari tokoh masyarakat kepada Bapak Tarmizi Panjang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Bapak dan pujo mari sama-sama kedua po serapot Allah yang mana ada Allah bak bengoronyo manteng kebi kesehatan panjang umur kedua Bandung sehingga bak kesempatannya manteng jut dah hadiri bersama di daerah kebanggaan katanya yaitu di Babu Salam, Kecamatan Matangkuli, dalam rangka sama-sama kita ikuti yang pertama wisuda Ma'had Ali yang di daerah Getanyo yaitu di Babu Salam di bawah kepemimpinan Gure Getanyo Walid Sirajuddin. Menasih seluruh salam menatu sama-sama ke kirim ke Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati kepada pimpinan kita pimpinan dayah yaitu Walid Sirajuddin beserta keluarga dan melakai bersihat berpanjang umur baik ke pimpin umat, pimpin kita dan kepimpin dayahnya supaya menjadi lebih baik, lebih maju untuk kedepannya. Dan juga penghormatan pada Dewan Guru secara daya, Dewan Guru yang ada di daya Babu Salam, dan juga penghormatan pada dinas daya dinas daya di provinsi. Sebenarnya Pak Kadis, saya juga di provinsi mengakhiri jabatan kemarin waktu ditetapkan sebagai calon wakil bupati. Padahal di DPR Aceh 2 periode. Cuman dengan dinas badan daya di masa siapa? Oh sama, ya. Habis itu nggak ada lagi pertemuan dan jarang pertemuan di kantor, sehingga karena pertemuan dengan Pak Kadis Dinas Badan Daya Aceh karena pasca Pileg
dan di long mesambung long dengan Pilkada. Hamun demengi sahau Banda Aceh. Nyo masalah haji. Jadi selamat datang Pak Kadis beserta rombongan dan juga penghormatan dari Kemenak Aceh Utara, dari Forkopinda, ya, dari pihak Kapolres mungkin, Kapolsek, dan Ramil, Kecamatan Matangkuli dan jajaran yang sudah berhadir tentunya. Dan juga penghormatan khususnya Yang Mulia Abi Dahrul di Samalanga, ya. Mohon maaf dalam sambutan mungkin agak tertinggal guru-gurunya karena memang yang pertama hana terkonsep dan hana terpikir akan lebih sambutan, ya, hanya menghadiri undangan. Terima kasih atas kesempatan tentunya. Dan juga penghormatan ke para tokoh Bandung yang berhadir, tokoh kampung, tokoh kabupaten dan tokoh Aceh secara umum yang na di dalamnya, dan gure-gure kamu yang nade ke di bawah kepimpinan Walid Haji Sirajuddin, pimpinan Dayah Babu Salam Kecamatan Matangkuli. Dan istimewa penghormatan ke Maha Santri, ya. Kalau di universitas Maha Siswa, ya. Maha Santri dan Santriwan. Santriwan dan santriwati maksudnya. Tentunya yang sudah ikut wisuda yang sudah dinyatakan lulus dan malah nalung kalian mendapatkan kumlot, ya, dan nilai-nilai terbagus. Secara umum penghormatan secara khusus ke Babandum yang sudah mengikuti dan mengakhiri dan menyelesaikan Mahat Ali atau kuliah ya di Dayah kebanggaan kedanyo, ya sebuah kebanggaan ya tentunya kepada pimpinan, urungsi, keluarga, dan kamu malah yang menyaksikan sebuah kebanggaan tentunya kepada Dodor Mandum baik yang putra maupun yang putri, satu kebanggaan. Dan juga secara umum yang sudah berhadir dalam ruangan kebanggaan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan penghormatan ke anggota DPRK dari PAS yang di Kecamatan Matangkuli. Ketua PAS Aceh Utara Tunku Sunardi. Beliau gure dari Cetrung. Dan secara umum Babandum, para hadirin yang kami banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf dalam penyampaian ini mungkin agak dalam sambutan hana teratur dan dalam juga penyampaian mungkin agak hana tertata Pak Kadis, ya. Yang pertama tentu dalam kesempatan ini saya menyampaikan saya seorang Tarmizi Panjang yang 2 periode di DPR Aceh insyaallah dan sudah berakhir tanggal 2 kemarin setelah ditetapkan menjadi calon wakil Bupati Aceh Utara. Dan kemarin juga kami sudah melangsungkan di kantor KIP Aceh Utara pengundian nomor urut. Dan alhamdulillah untuk pasangan ayah bapaknya di Aceh Utara yang pertama tunggal, enggak ada pasangan yang lain untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yaitu Haji Ismail Jalil Ayahwa yang seharusnya hadir pada kesempatan ini. Beliau harus ke Abu Payapasi, ya. Pagi ini dah ke Abu Payapasi, maka saya yang hadir langsung ke tempat ini. Yang kemarin kami sudah mengikuti proses secara aturan sehingga mendapatkan nomor urut 1 di kantor KIP Aceh Utara. Maka dalam hal ini sebagai anggota dewan sebagaimana saya sampaikan tadi sudah selesai Pak Kadis. Maka melangkah lagi dalam proses untuk pesta demokrasi yaitu di calon wakil Bupati Aceh Utara yang pada saat ini tunggal yaitu 1 pasang. Kalau bahasa Aceh lawan tung kosong. Tapi kalau takkan tung kosong di tekabu, ya. Tapi karena tunggal di Tengah Aceh Utara hana yang lain. Jadi dalam kesempatannya Walid pimpinan Babandum berkenaan dengan Mahat Ali setepulung dan lung hana paham mereka yang bahwa di Aceh Utara ternyata hanya 3 dayah Pak Kadis, ya, 3 dayah, ya.
Di Aceh Utara hanya yang 3 dayah yang ada Mahat Ali seperti ini. Satunya di Cetrung, kedua di sini, dan 3 di Maluku Saleh, Pantai Labu. Yang sebenarnya Aceh Utara ini terbanyak dayah dan terbanyak santri. Maka ke depan harapannya Pak Kadis, apapun caranya dan bagaimana prosedurnya, kami juga akan mempelajarinya agar, bukan menjanjikan ya, agar bisa lah daerah-daerah lain untuk mengikuti hal seperti di Babu Salam ini. Karena kalau bicara mahasiswa, sebenarnya bukan di universitas saja, di daerah juga bisa meraih S1 setingkat SAG ya, SAG, ini sebuah kebanggaan ternyata. Di dalam hal kesempatannya, mohon doa dan dukungan dan apresiasi pada kumlot dan santriwan dan santriwati yang baru saya mengikuti, dan selamat tentunya, kebanggaan orang tua, kebanggaan pimpinan tentunya di daerah, dan kebanggaan kita semua orang Aceh dan Aceh Utara pada khususnya. Saya kira dalam kesempatan ini sambutannya hanya memberi selamat dan insya Allah bukan menjanjikan, tapi ini penting karena Aceh Utara terbanyak daerah dan terbanyak santri. Dan tempo 1 minggu yang lalu kami baru kemarin mengunjungi ke sini sama Walid dengan Ayah Hawa. Maka mendapatkan undangan pada hari ini karena 1 minggu yang lalu kami juga kunjung khusus ke daerah ini bersama Ayah Hawa dan rombongan. Kemarin di Paluh Gading, Pak Abu Paluh Gading yang dipimpinan oleh Walidi, anak kandungnya Abu Paluh Gading. Dan Sabtunya insya Allah ke Abu Ketapang dan Abati di Sawang. Lu kira Walid dan pimpinan dan para hadirin dari berbagai unsur yang sudah berhadir dalam sambutan sika ini, mungkin ini yang bisa sampaikan. Yang pertama tentunya nggak tahu yang apa yang harus sampaikan karena tadi penceramah di sini yang awal dosun ya, kalengkap dong kalian kesampaikan oleh Gure Gedeng Berbuno, Wate Papan Truhulung, kalengkap Bandung. Lu hanya memberi sambutan selamat dan juga dayah Mahat Ali dan cicik pakiban aturan dan peraturan dan melekai bejut datamah mendual heboh tu kira benar insyaallah ya. Tapi bukan satu janji, tapi ini penting ya Mban, karena kita pegah lam kesempatan visi misi Ayah Hawa Panjang khususnya Aceh secara umum nyo bicara akhlak, bicara akidah. Aduh pegahli tak kalau secara nyata di lapangan, maka kerjasama antara pemerintah, Polda, Polres, pihak keamanan dan sebagainya yang di Aceh huronyo, yang hantom tadi ngabarkan karena Aceh, hai karena begal keno, nya keberkat karena akhlak dan akidah yang memang kakurung. Kan dalam kota malah lang kampung, model hu parang ba aspal, nyo malam hu wapui, ya, model tarik tah bak jaro urung dengan bah Honda, model boh tertu, judi online dan sebagainya, nyo ada ahan spontan khususnya Aceh Utara dan umumnya Aceh dan melekai beik dah begadah bacut-bacut karena kadang-kadang anak muda katanya atau anak lang kampung pasrah jadi pikir je lagi nyawa kehidupan duk pasal kau 2.8 mengalom tengok pikir kau pasrah kamu model lagi nyawa, tapi ketika tak pegot pengajar rutin atau kamu gerak tanya gerak dan di bawah pimpinan dayahan tu bantabi pemahaman tapi sosialisasi berkenaan dengan kehidupan dengan agama baru sadar mungkin oh kon lagi kon ono lo lagu kehidupan lo manteng celah dan manteng harapan ku ke nyo harapan-harapannya mungkin bejo tak pegot bersama dengan pimpinan-pimpinan daya hana berharap lain ya Mbak nukiranya penting. Maka dalam kesempatannya bukan mengambil kesempatan ya, karena kalau bicara Aceh Utara memang hanya satu tunggal untuk bicara proses politik. Lu kira Walid dan Gure pimpinan kamu besar tetat nolak kemah dengan segala kekurangan dalam sambutannya. Yang pertama memang penyampaian kali sampai mandu melewurunyo, yang kedua sangat berharap dukungan. Yang paling penting segera ucapkan selamat kepada para santri, para mahasantri yang baru saja menyelesaikan
Mahat Ali di Dayah Babu Salam Kembangan Gedayo di Mendangkuli. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipimpin guru kita yang mulia kepada Abi Ismail Ishak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sunna akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidayid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penutupan sidang terbuka kepada Ketua Majelis Syuyukh diharap untuk menutup rapat senat terbuka. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara wisuda Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, takhasus tafsir wa ulumuh, konsentrasi tafsir ayat-ayat ahkam, Selasa 24 September 2024 jam 12.17 resmi ditutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hadirin yang berbahagia, serangkaian kegiatan wisuda kedua Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli untuk konsentrasi tafsir ahkam tahun akademik 2024 telah selesai dilaksanakan. Untuk berikutnya, kepada seluruh hadirin yang berada di dalam ruangan ini, untuk berkenan tetap berada di ruangan, dan nantinya kita akan keluar dari ruangan ini bersama keluarnya mudir dan para masyaikh nantinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan sesi foto bersama. Untuk tahap pertama, kita panggilkan kepada wisudawati untuk melakukan sesi foto bersama. Dan nantinya dilanjutkan dengan para wisudawan, dan juga terakhir nanti kita mohon kepada para tetamu mulia kami untuk ikut berkenan naik ke panggung utama untuk melakukan sesi foto bersama. Wisudawati.
Kepada para wisudawati mohon dipercepat. Dan kami mengundang dengan hormat Kepala Dinas Daya Bapak Kemenak mungkin setelah ini Pak. Kami persilahkan untuk para juru foto untuk mengatur posisi. Kepada para wisudawati kami mohon untuk mendengar arahan daripada juru foto. Posisi ijazah. Ya, satu komando. Semua lihat kamera. Semua lihat kamera. Satu komando. Baik, dilanjutkan dengan wisudawan. Wisudawati mohon mengambil tempat di samping mungkin sebentar. Kepada wisudawan kami persilakan. Kami persilakan dengan hormat kepada seluruh wisudawan untuk mengambil tempat di atas panggung utama bersama majelis masyaikh dan mudir dan serta para wadir. Kami silakan kepada juru foto untuk mengatur posisi. Mungkin sebagian bisa duduk di depan majelis masyaikh. Kami persilakan kepada juru foto untuk mengabadikan momen terbaik pada wisuda kedua Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh hadirin yang berada dalam ruangan untuk tidak meninggalkan ruang upacara. Nantinya kita akan keluar bersama majelis masyaikh.
Digatuk, digatuk. Satu, dua. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada wisudawan mohon tidak meninggalkan panggung utama. Kita mengundang dengan hormat kepada seluruh tamu-tamu kami. Banjarang. Di Banjarang. You atau kursi? You atau kursi itu? Kursi you atau itu? How you do? Kita mau ni, hanya kita mau no. Yang itu, ni boy. Kemudian tamu mulia bersama wisudawati. Wisudawan disilahkan untuk mengambil tempat semula. Kami mohon kepada tamu kami untuk tetap berada di depan panggung utama untuk berfoto dengan para wisudawati. Kepada para wisudawan dipersilahkan untuk mengambil tempat semula.
Kepada wisudawati mohon untuk mengambil tempat. Ya, semuanya lihat kamera. Tiga dek. Angkat ijazah, angkat ijazah. Yang terakhir kami mohon kepada tamu untuk naik ke atas panggung bersama para wadir dan mudir. Ini khusus foto tamu dan wadir serta walid. Kami mohon untuk menaiki panggung utama. Yuk mendang. Beli. Kepada para tamu kami mohon untuk naik ke panggung utama untuk foto bersama walid. Ini sesi foto terakhir. Mungkin para dosen bisa bergabung, kepada seluruh civitas akademika Ma'had Ali Babu Salam bisa bergabung foto bersama walid serta tetamu kami. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu kami dan para wadir. Dan selanjutnya majelis masyaikh, walid serta mudir dan para wadir dan tetamu mulia kita meninggalkan ruangan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Majelis masyaikh dan juga tetamu menuju ruang resepsi yang telah disediakan oleh panitia. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Mohon untuk membuka jalan. Kami persilakan kepada tamu mulia kami untuk menuju ruang resepsi. Dan juga nantinya kepada seluruh wisudawan dan juga wali dari wisudawan untuk bisa mengambil makanan sesuai dengan arahan panitia. Alhamdulillah serangkaian acara sudah selesai. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wisudawati disilakan untuk mengambil tempat di dalam ruangan. Ada foto bersama, mungkin ada view terbaik. Dan juga kami persilakan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati untuk meninggalkan ruang upacara.
Dan untuk yang ingin foto mungkin di panggung utama disilahkan dengan hormat. Disilakan kepada para wisudawan untuk mengambil foto mungkin di panggung utama atau di area-area terbaik untuk mengabadikan momen indah dan bahagia hari ini. Kepada para wisudawati, di dalam komplek Putri ada tempat untuk khusus foto, khusus untuk wisudawati. Kepada keluarga Tunku Fakhur Razi atau keluarga Tunku Payon. Perhatian kepada keluarga dari wisudawan atau wisudawati, mungkin bisa mengambil nasi dan dibawa kuponnya agar panitia bisa membagi kotak nasi. Mungkin bisa antrian sesuai dengan arahan juru foto.
Kepada para mahasantri untuk memberikan kupon kepada keluarganya mungkin, atau yang sudah ada kupon silakan untuk mengambil nasi kotak yang akan dibagikan oleh panitia. Ketika mengambil nasi kotak mohon untuk membawa kupon. Kepada setiap wisudawan diberikan 3 kupon untuk mengambil nasi kotak. Satu mahasantri diberikan 3 kupon untuk mengambil nasi kotak. Yang belum mengambil kupon Cut Dinatul Hayati. Yang belum mengambil kupon Cut Dinatul Hayati. Ya, kami persilakan kepada keluarga dari wisudawan untuk mengambil nasi kotak dengan membawa kupon. Kembali kami ingatkan kepada keluarga dari wisudawan atau wisudawati untuk berkenan mengambil nasi kotak dengan membawa kupon.
Untuk tempat foto di samping rumah Walid untuk wisudawan, dan untuk wisudawati di dalam komplek Putri, dan untuk wisudawati tempat fotonya di dalam komplek Putri. Abu Gunung Agung. Kembali kami ingatkan kepada keluarga dari wisudawan untuk mengambil nasi kotak dengan membawa kupon. Setiap satu wisudawan mendapatkan 3 kupon untuk mengambil nasi kotak. Sekali lagi kami ingatkan dan kami informasikan kepada seluruh keluarga wisudawan untuk mengambil nasi kotak dengan membawa kupon yang akan dibagikan oleh panitia.